Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Anissa Surpipal Hasanah, Siti Nur Asiyah, Aliyah, dan yang terakhir Epa Nur Faijah. Nah, di sini kami akan membahas tentang Persatuan Aktuaris Indonesia. Nah, poin pembahasannya yang pertama yaitu Persatuan Aktuaris Indonesia atau PAI. Yang kedua, kemampuan yang dibutuhkan seorang aktuaris. Yang ketiga, bidang kerja tradisional dan diperluas dari seorang aktuaris. Yang selanjutnya, persyaratan menjadi seorang aktuaris, hambatan yang dihadapi seorang aktuaris dan cara menanggulanginya. Dan yang terakhir, hubungan antara Persatuan Aktuaris Indonesia dengan asosiasi profesi sejenis di luar negeri. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Anissa Surpipal Hasanah. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, materi yang pertama adalah Persatuan Aktuaris Indonesia. Persatuan Aktuaris Indonesia atau disingkat dengan PAI dalam bahasa Inggris disebut The Society of Actuaries of Indonesia adalah organisasi nasional dari profesi aktuaris di Indonesia yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dan anggotanya. PAI sendiri didirikan pada tanggal 19 Oktober tahun 1964. PAI mengeluarkan petunjuk standar praktik aktuaria dan kode etik aktuaris yang berisi panduan praktek yang profesional dan standar kode etik yang harus dijalankan. Petunjuk ini membantu para anggota mengenai standar profesi yang dianggap wajar dilakukan dalam berbagai kesempatan yang mereka hadapi. Poin yang selanjutnya adalah peran Persatuan Aktuaris Indonesia. Yang pertama itu mewakili dan mengatur anggota PAI untuk kepentingan profesi dan kepentingan umum. Yang kedua, mengatur standar praktik dan kode etik yang meliputi etika dan hal-hal teknis. Yang ketiga, menyelenggarakan ujian keanggotaan PAI berdasarkan kurikulum yang sesuai dengan International Actuaries Association atau yang disingkat dengan IAA dan mengeluarkan sertifik. Yang keempat, mengembangkan dan memelihara kemitraan dengan universitas lokal untuk identifikasi optimal talenta muda dan pengembangan anggota baru. Yang kelima, menyelenggarakan seminar dan lokarya untuk keberlanjutan pendidikan dan pengembangan profesionalisme anggota. Dan yang terakhir, membangun dan memelihara hubungan kerjasama dengan pemerintah, komunitas bisnis, dan profesi lainnya. Yang selanjutnya adalah struktur organisasi. Di sini diambil dari Persatuan Aktuaris Indonesia. Susunan pengurus periode tahun 2021 sampai 2003. Yang pertama itu ada ketua, ada wakil ketua, bendahara. Nah, di bawah ketua, wakil ketua, dan bendahara itu ada ketua komisi pendidikan profesionalisme keberlanjutan, ketua komisaris pengembangan dan data analitik, ketua komisi manajemen risiko dan investasi, ketua komisi kerja sama universitas, ketua komisi kode etik, ketua komisi ujian dan kurikulum. Nah, dan yang paling bawah itu ada ketua komisi standar praktik dan jaminan sosial, ketua komisi standar praktik dan imbalan kerja dan dana pensiun, ketua komisi standar praktik dan asuransi syariah, ketua komisi standar praktik dan asuransi umum, dan yang terakhir adalah Ketua Komisi Standar Praktik dan Asuransi Jiwa. Baiklah, cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Epa Nur Faijah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Selanjutnya yaitu tentang kemampuan yang dibutuhkan seorang aktuaris. Yang pertama, dapat mengaplikasikan ilmu keuangan dan teori statistik. Yang kedua, ada ahli di bidang matematika, teori probabilitas, bunga majemuk, akuntansi, ekonomi, dan memperkirakan resiko dalam industri asuransi dan keuangan. Yang ketiga, menguasai komputasi seperti database, spreadsheet, program statistika, dan bahasa programmer. Yang keempat, ada seorang aktuaris dituntut untuk mampu menyelesaikan masalah dan mampu menganalisis dengan baik. Selanjutnya ada bidang kerja tradisional dan diperluas dari seorang aktuaris. Nah, di sini fungsi klasik dari seorang aktuaria adalah menghitung premi dan cadangan dana yang dibutuhkan untuk polis-polis asuransi yang terkait berbagai risiko. Dalam asuransi kerugian, analisis ini melibatkan perhitungan peluang peristiwa yang menyebabkan kerugian serta besarnya kerugian yang ditimbulkan. Selanjutnya, aktuaris juga merancang dan mengelola berbagai produk dan sistem. Para aktuaris terlibat dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan, terutama menyangkut aktiva dan pasiva. Nah, profesi aktuaris juga membutuhkan kemampuan menjelaskan konsep-konsep rumit kepada klien yang butuh mendalami konsep tersebut. Tugas seorang aktuaris juga sering meluas di luar bidang tradisionalnya, yaitu di bidang manajemen risiko dan manajemen risiko korporasi, baik untuk perusahaan yang bergerak di bidang keuangan maupun yang bukan. Para aktuaris menganalisis peluang usaha dengan mengukur nilai arus kas masa depan serta memotong nilai arus kas yang beresiko, dan mengadaptasi ilmu tradisional dari asuransi ke bidang-bidang usaha lain. Nah, selanjutnya ada persyaratan menjadi seorang aktuaris. Persatuan Aktuaris Indonesia meyakini perlunya penguasaan pengetahuan tertentu oleh seseorang sebelum orang tersebut dapat bertindak sebagai aktuaris. Pengetahuan standar yang dinilai perlu dikuasai oleh seorang aktuaris tercermin dalam kurikulum dalam silabus ujian profesi aktuaris dan pendidikan profesionalisme aktuaris. Mulai tahun 2010, ujian PAI mempunyai dua macam, yaitu ujian profesi dan ujian sertifikasi. Ujian sertifikasi merupakan bagian pengakuan PAI terhadap kemampuan seseorang terhadap pengetahuan yang diujikan pada ujian profesi PAI. Ujian sertifikasi merupakan bagian dari ujian profesi yang mana bisa diakui sebagai ujian profesi untuk menjadi anggota PAI. Ujian profesi aktuaris yang dapat digunakan sebagai persyaratan anggota PAI terdiri dari dua tingkat, yaitu level ASAI dan level FSAI. Ujian level ASAI itu ada yang pertama matematika keuangan, kedua probabilitas dan statistika, yang ketiga ekonomi, yang keempat akuntansi, yang kelima metode statistika, dan keenam ada matematika aktuaris. Yang ketujuh, pemodalan dan teori risiko. Yang selanjutnya yaitu ada ujian level FSAI. Yang pertama, semua ujian level ASAI. Kedua, ada investasi dan manajemen aset. Yang ketiga, manajemen aktuaria. Ditambah minimum satu mata ujian, yaitu ada aspek aktuaria dalam asuransi jiwa, aspek aktuaria dalam dana pensiun, dan yang terakhir ada aspek aktuaria dalam asuransi kesehatan. Nah, selain ujian profesi aktuaris ini, PAI mempunyai ujian sertifikasi yang diselenggarakan bersamaan dengan ujian profesi. Komisi ujian PAI ini menyelenggarakan ujian sertifikasi dengan gelar Certified Non-Life Analyst atau CNLE.
untuk menyiapkan analisis aktuaria di asuransi umum. Nah, sertifikasi CNLE ini yang pertama ada ada matematika keuangan, yang kedua ada probabilitas dan statistika, yang ketiga ada akuntansi, yang keempat ada pelatihan analisis aktuaria asuransi umum. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Aliyah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu hambatan yang dihadapi seorang aktuaris dan cara menanggulanginya. Untuk menjamin kapasitas aktuaris yang bersesuaian dengan kebutuhan saat ini dan juga di masa depan, peran lembaga profesi aktuaris melalui profesi standarisasi pendidikan aktuaris sangatlah diperlukan. Oleh karena itu, perubahan kurikulum untuk mempersiapkan calon-calon aktuaris sangatlah diperlukan. Di dalam kurikulum IFOA 2019, kualifikasi aktuaris memiliki tiga fundamental komponen yang tidak dapat digantikan, yaitu ujian, profesionalisme, dan pengalaman yang dibangun dari dunia kerja. Adapun dalam subjek kurikulum IFOA terdapat beberapa poin, di antaranya core principle, core practical, specialist principle, specialist advances, dan personal and professional development. Bila kita perhatikan pada core, netra, agak di bawahin, Mbak. Dimajuin di atasnya. Judulnya nggak kelihatan. Hambatan yang dihadapi seorang aktuaris dan cara penanggulangannya. Nah, ke bawah lagi, Ra. Udah, stop. Nah, adapun dalam subjek kurikulum IFOA terdapat beberapa poin, di antaranya core principle, core practical, specialist principle, specialist advance, dan personal and professional development. Bila kita perhatikan lebih dalam, pada core practice terdapat 3 area, yaitu actuarial practice, modeling practice, dan communication practice. Dalam hal ini, seorang aktuaris tidak hanya mampu secara teori, tetapi juga mampu menerapkan teori-teori yang telah dipelajari yang direfleksikan dalam soal-soal yang dihadapi di dunia nyata. Next. Dalam aktuarial, praktis seorang aktuaris harus mampu menggunakan teknik dan kemampuan bisnis dalam aktuarial statistik, aktuarial matematik, dan business subject, yang dikombinasikan dengan materi-materi baru yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata. Sedangkan pada modeling praktis, seorang aktuaris diharapkan
mampu mengembangkan kemampuan untuk memodelkan data, melakukan audit, dan menganalisis metode dan hasil iuran, dan mengkomunikasikan hal tersebut ke senior aktuaris tentang pendekatan hasil dan kesimpulan yang ditarik. Yang terakhir adalah communication practice, yang bertujuan untuk memastikan seseorang aktuaris mampu mengomunikasikan secara efektif ketika menghubungkan suatu konsep yang digunakan seorang aktuaris kepada orang awam, dan aktuaris dapat melakukan refleksi diri dalam komunikasi mereka. Next. Yang selanjutnya, hubungan antara Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) dengan asosiasi profesi sejenis di luar negeri. Hingga saat ini belum ada afiliasi atau kerjasama antara PAI dan asosiasi internasional seperti SOA dan IFOA, sehingga seseorang yang memiliki gelar dari SOA dan IFOA ataupun lolos ujian dari keduanya belum dapat menyertakan gelar atau ujian yang diperoleh dengan gelar dan ujian yang dikeluarkan oleh PAI. Akan tetapi untuk SOA dan IFOA terdapat kerjasama, sehingga di antara keduanya hal-hal tersebut dapat dilakukan. Jadi yang kerjasama itu cuma SOA dan IFOA. Keduanya belum bekerja sama dengan PAI. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.